Jangan pernah membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara berkembang dengan negara maju. Nah, yang harus pertama kali dilakukan pemerintah adalah benerin komunikasinya ke masyarakat gitu. Ya gue kesel, jujur gue kesel ketika gue mendengar pernyataan-pernyataan ketika pertumbuhan ekonomi ini dirilis atau masalah uang ini diomongin gitu. Bayangin menteri-menteri ekonomi, menteri keuangan gitu ada di satu konferensi pers terus bilang, wah kita harus bangga nih pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61%. Ini kita di atas Amerika, di atas Singapura, di atas Korea. Kenapa ini sangat menyebalkan untuk didengar? Karena orang yang belajar ekonomi, bahkan nggak harus S1 ya, mahasiswa ekonomi pun tahu. Jangan pernah membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara berkembang dengan negara maju. Sizingnya udah beda. Dan itu menunjukkan keterbatasan intelektualitas yang luar biasa. Apalagi dari pejabat publik gitu loh. Ya namanya Amerika Serikat, Singapura, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi bisa 2% aja itu udah bagus sekali. Karena sizingnya udah gede. Ruang untuk bertumbuh lagi itu udah penuh gitu. Ya, kalau negara berkembang, ruangnya itu masih sangat terbuka. Maka bandingkanlah dengan negara berkembang lain yang punya tipikal atau karakter yang sama. Turki misalnya, Vietnam misalnya. Oh Cina masih masuk negara berkembang memang karena populasi banyak, tapi sizingnya udah beda sekali. Dan kalau misalnya kita bandingin, benar-benar kita fair untuk membandingin, kita bisa bandingin dengan Taiwan misalnya. Taiwan pertumbuhan ekonominya 13% lebih bos. Dan hebatnya 13% itu, government spendingnya cuma 3%. Kebanyakan digendong sama ekspor. Vietnam, pertumbuhan ekonominya 7% ke atas. Dan hebatnya 7% ini tanpa government spending yang besar juga. Government spendingnya masih di bawah 5%. Kenapa ini harus diperbaiki? Kenapa tidak boleh diglorifikasi atau ABS? Karena market melihat, masyarakat melihat, orang yang berurusan sama pasar melihat.